Ya, oh ya, oke, belum ada jawaban ini. Ya, baik. Kita tentunya anak-anak itu belajar dulu dari yang konkret. Nah, misalkan 7 jeruk ditambah 8 jeruk. Nah, namun kalau sudah anak-anak sudah paham, boleh menggunakan lambang bilangan 7 ditambah 8. Ya, ini yang dimaksud konsep abstrak, ya. Lah, masa selamanya anak-anak penjumlahan, bawa jeruk besok penjumlahan, besok pengurangan, tiap hari bawa apa benda-benda perkalian 9 kali 9 misalkan di SD nih. Masa bawa jeruk 1 truk? Kan enggak mungkin, karena memang pembelajaran itu dimulai dari runtutan, mulai dari yang konkret menuju abstrak. Boleh selama anak itu sudah tuntas berpikir konkretnya, gitu ya. Baiklah. Lalu ini di aspek sosial emosional. Kalau kita familiar di jati diri berarti ini di jati diri ya menggunakan hubungan subelemen bahasanya hubungan sosial yang sehat. Nah, bagaimana anak-anak melakukan kerjasama ya pada saat anak-anak berprojek. Nah, pas ini ya. Jati diri itu subelemennya mengenal, mengekspresikan dan mengelola emosi. Subelemen berikutnya adalah hubungan sosial yang sehat. Nah, ketika anak-anak mampu menunggu giliran saat menggunakan P papan interaktif digital, mau main coding. Nah, codingnya bisa kok menggunakan PID yang diberi oleh presiden kita. Bermain coding Scratch JR, coding kode ORG dan seterusnya. Nah, apakah anak-anak bisa mengendalikan emosinya, dapat mengelola emosinya, sabar menunggu giliran, ya. Kemudian anak-anak bekerja sama pada saat berprojek. Nah, pada saat berprojek, indikator dari kerjasama itu apa saja? Ya, nah, indikator dari kerjasama adalah bagaimana anak satu punya inisiatif. Inisiatif di dalam bekerja. Kemudian, bagaimana partisipasi anak? Apakah dia berpartisipasi dalam kegiatan kelompok? Kemudian, selain itu, bagaimana dia mampu bekerja sama secara secara kebersamaan dengan temannya. Nah, ya, jadi itu indikator dari kerjasama yang sudah diterapkan, yakin sudah diterapkan di TK. Nah, lalu aspek berikutnya, aspek bahasa. Kalau capaian pembelajaran kita menggunakan istilah dasar-dasar literasi, berkomunikasi, ya, mengungkapkan bahasa, lalu menyimak, dan menyimak atau mendengarkan, ya, atau mendengar atau menyimak, lalu ada mengkomunikasikan. Itu merupakan aspek dari dasar-dasar literasi. Di sini anak juga membaca dan menulis terutama dalam konteks pemrograman. Nah, ternyata aspek juga yang perlu dikembangkan pada saat bermain
Komputasional ini adalah nilai agama dan moral. Kalau di CP kita mengenal istilah nilai agama dan budi pekerti. Bagaimana anak-anak menumbuhkan rasa tanggung jawab, ya kan? Mengajarkan kejujuran. Tadi bener ndak langkahnya sudah bener, padahal salah, padahal debugging. Nah, tapi dia, "Ya aku sudah benar." Nah, bahwa kejujuran ini merupakan perilaku yang mulia yang diajarkan oleh semua agama kita. Ya, jadi bagaimana juga anak-anak mengenal etika dalam menggunakan dalam bermain berpikir komputasional, kan nggih? Hmm. Lalu berpikir komputasional, ini nih mau tak ini kan kok nggak mau ya, Aku nggak juga mau. Ini kenapa ya? Kok nggak mau? Lah nggak mau. Pengembangan komputasional dilakukan dengan cara integrasi. Ini Bu Ani, ini loh terpisah dari capaian pembelajaran yang lain. Tidak, menjadi satu. Itu pesan dari direktorat bahwasanya kegiatan berpikir komputasional itu harus mengembangkan aspek perkembangan sekaligus. Ini sudah tidak ini lagi ya, kalau guru TK sudah tidak asing lagi bahwasanya satu kegiatan untuk mengembangkan berbagai aspek sekaligus seperti yang kita terapkan sehari-hari di sekolah. Misalkan anak-anak menghitung langkah. Nah, sekaligus anak-anak menghitung langkah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak bermain scratch CR, ya. Lalu anak-anak menceritakan, nah, pada saat dia melakukan kegiatan misalkan permainan tradisional seperti apa itu ya, engkle ya, engkle. Nah, itu urutan. Nah, sekaligus dia mengenal budaya di lingkungan sekitar. Ini penting. Karena apa? Anak itu adalah pewaris budaya bangsa. Ya. Mengapa demikian? Jika anak tidak dikenalkan tentang budaya yang ada lingkungan sekitar, maka peradaban Indonesia akan lenyap di muka bumi ini. Jadi penting untuk mengajarkan apa namanya permainan tradisional, dan di permainan tradisional ini ada aspek yang dikembangkan yaitu berpikir komputasional, yaitu urutan. Jadi kegiatannya itu terintegrasi di intra, ya kan? Di kurikuler, juga dapat dilakukan di ekstra. Di ekstra itu sesuai minat. Tidak semua anak mau main komputer, dia maunya nari. Tidak apa-apa. Di kegiatan nari juga ada konsep berpikir komputasional. Ketika dia melakukan gerakan secara berurutan, diulang 2 kali, diulang 4 kali, nah, diulang 8 kali, itu berarti konsep algoritma, ya. Oke, lanjut. Nah, pendekatan coding itu ada 2, yaitu unplug coding, di mana tidak perlu menggunakan komputer. Misalkan yang di pelosok-pelosok, saya enggak punya komputer, komputernya rusak, atau saya belum dapat bantuan papan PID, kasihan ya yang belum dapat. Mudah-mudahan segera dapat ya. Ya, aku belum dapat Bu Ani, berarti aku tidak bisa mempraktekkan. Nah, coding bisa
dengan menggunakan pendekatan ampla coding untuk membangun apa? Konsep berpikir komputasional. Seperti itu. Nah, di sini ada permainan, ya ada senam, ada puzzle, dan aktivitas lainnya. Nanti kita bahas di belakang lagi ya. Nah, ada lagi. Saya sudah dapat PID. Silahkan main coding. Nah, PID-nya cuma satu ya, makanya itu kan harus bergiliran. Saat anak menunggu giliran, sabar menunggu giliran, berarti aspek dari sosial emosional juga kita stimulasi. Nah, plak coding ini menggunakan perangkat komputer, ya. Menggunakan komputer, menggunakan PID boleh, menggunakan tablet boleh, dan sebagainya, ya. Nah, biasanya yang sudah dipraktekkan di wilayah binaan kami adalah Scratch.jl dan kode ORG. Ada banyak, ada satu lagi tuh. Nah, kompris itu juga bisa diterapkan dalam kegiatan plak coding menggunakan komputer. Gitu ya. Oke. Jadi ini semua mungkin yang pengawas se-Indonesia yang sudah mendapatkan materi saya setahun yang lalu di bulan Maret ya 2025. Bu Hani, PPT-nya beda-beda. Tentu saja saya perbaharui karena kita harus terus berkembang. Grow mindset, apa yang menjadi informasi baru saya masukkan di PPT ini. Bu Ani yang dulu PPT-nya enggak apa-apa, sudah diganti ini saja ya. Karena saya sudah mengacu pada buku panduan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari Kemendikbud ya. Oke. Nah, elemen berpikir komputasional itu terdiri dari aspek dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Kalau istilahnya tuh memang istilah baru. Yang lama itu pola. Ya, pasti kalau guru TK bahasa pola itu udah paham, udah tiap hari bikin pola. Buah nih ABC, merah, kuning, hijau, daun, bunga, ranting, udah tiap hari. Tapi apa ya dekomposisi? Apa juga abstraksi dan algoritma. Bu Guru, kita ini ibu-ibu semua ya, ada Bu Guru, ada Pak Guru, ada Bapak pengawas, ada Ibu pengawas nih semua nih yang ada di ruang virtual ini ya. Kebiasaan dengan Bu Guru. Eh, istilah ini juga dipakai di SD, SMP sama ya. Tapi kita guru TK disesuaikan dengan cara berpikir anak dan tingkat perkembangan anak. Ya. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecah beberapa tugas menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dipahami dengan mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan, nah yang paling di depan mata ya, di depan mata kita mau perayaan hari ulang tahun RI. Nah, ini sudah 30 menit nih. Menghias sekolah, dibagi anak-anak. Nah, siapa yang menghias sekolah? Siapa yang membagikan brosur lomba, menyiapkan bahan-bahan dan menyiapkan tempat. Karena kalau lombanya makan kerupuknya harus disiapkan, bendera harus disiapkan. Itu ya. Lalu siapa yang buat tumpeng? Pasti itu asik terakhir yang ditunggu-tunggu adalah makan bareng dengan tumpeng. Nah, ini salah satu kegiatan dekomposisi gitu ya. Jadi di
dipecah, dipotong-potong, dipecah-pecah menjadi kecil-kecil kegiatan itu. Lalu yang kedua, misalkan minisu. Nah, biasanya Bu Guru ini pasti melakukan kegiatan minisu, menyiapkan dan menghias tempatnya dulu. Biasanya kalau proyek minisu itu berhari-hari. Nah, anak-anak menghias tempat kucing, tempat ayam, tempat kelinci. Nah, di sini ada kerjasama. Artinya aspek sosial emosional atau jati diri juga kita kembangkan sekaligus. Anak berpikir komputasional, aspek dari sosial emosional atau jati diri juga dikembangkan. Kemudian beres-beres. Nah, ada anak-anak mengumpulkan, memilah jenis mainan. Nah, mana yang bombik, mana yang kertas lipat, dipilah-pilah. Lalu meletakkan, rapikan di raknya. Lalu yang terakhir membersihkan sampah. Jadi dipotong-potong kegiatannya ya. Nah, pengenalan pola. Wah, ini sudah ndak asing. Unplug coding itu pesan dari direktorat. Fokuskan di kegiatan unplug codingnya ya. Menggunakan media lospad karena media lospad ini sangat cocok untuk menstimulasi sensori anak, perabaan anak, gitu ya. Lalu bertepuk dengan pola, tepuk, dangdang tepuk, ding-ding tepuk, dung-dung tepuk, dan seterusnya. Meronce manik-manik. Apalagi ayo yang sudah dilakukan pengenalan pola. Oh, selain itu, siapa yang bisa jawab ini? Ya, misalkan membuat sate buah boni. Ya, bisa. Ini waktunya sudah tidak cukup nanti ya. Abstraksi. Cara menyederhanakan suatu dengan menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting. Ya, sehingga perhatian fokus pada hal-hal utama. Kalau sudah sarjana, sudah tahu semua halaman pertama dari PTK, kemudian halaman pertama dari skripsi, itu ada abstraksi. Abstraksi itu intisarinya, gitu. Yang berapa lembar jadi satu lembar 250 kata gitu ya. Sudah rangkuman dari bab 1, 2, 4, 5. Jadi yang enggak penting-penting enggak usah dipasang ya. Nah, di sini ya, pilih hewan berkaki 2. Nah, yang penting strateginya. Nah, strateginya bagaimana? Guru menyiapkan berbagai gambar hewan. Hewannya macam-macam nih. Ada gambar gajah yang besar, yang tidak apa-apa sudah. Yang penting kakinya 2. Mengabaikan ciri-ciri yang lain. Misalkan warnanya, ukurannya, tingginya. Nah, misalnya kaki 2 apa? Ada gajah, ada kuda, kemudian ada ayam, ada itik. Berarti anak-anak akan memilih hewan berkaki 2. Mengelompokkan berdasarkan warna. Disediakan balok berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Anak mengelompokkan hanya berdasarkan warna. Kalau disuruh warna ya otomatis balok-balok itu macam-macam. Ada bentuk lingkaran, kemudian persegi, kemudian ada yang tabung dan sebagainya. Sementing warnanya yang merah, ya. Kemudian memilah sampah. Nah, sampah yang organik dan non organik ya. Nah, kita sampai ke nomor 4 nih. Algoritma. Urutan langkah-langkah logis menyelesaikan suatu masalah terdiri urutan atau sequence, pola atau looping, dan perbaiki atau debugging ya. Kegiatan kelas cooking class, membuat sandwich. Salah tulisannya ya. Menyiapkan berbagai gambar. Oh, kok salah ini? Salah ini. Ini salah.
Nah, ini yang benar. Ini salah nomor 1 dari ini yang benar. Baiklah, mencuci tangan. Mencuci tangan itu dengan cara menghidupkan keran dulu. Nah, urutan ya, langkah-langkah, perintah ya. Membasahi tangan, memberi sabun, menggosok-gosok tangan, membilas dan mengeringkan tangan ya. Menanam biji kacang hijau, menyiapkan pos, mengisi kapas, menaruh biji dan menyiram. Lalu beres-beres, mengumpulkan mainan, memilah jenis. Nah, mainan memasukkan ke kotak-kotak atau menara. Yuk kita praktek, kita tepuk ya. Nah, kita praktekkan ya. Tepuk, ding, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Hentakkan kaki, tuk, tuk. Teriak hore, hore. Ulang 2 kali. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Hentak kaki, tuk, teriak hore, hore. Nah, itu diulang-ulang. Nanti berpikir komputasional ini nanti akan diterapkan ketika anak bermain Scratch CR, gitu ya. Jadi elemen algoritma itu dari Squen, looping dan debugging. Ya, Squen atau langkah-langkah mulai dari pertama, selanjutnya dan terakhir. Kalau looping anak memprediksi apa ya urutan berikutnya ya atau polanya seperti apa. Nah, contohnya lampu merah, lampu traffic light ya. Nah, itu kan berarti setelah merah menyala apa, setelah hijau menyala apa dan seterusnya. Lalu kalau debugging itu memperbaiki masalah. Jadi sekali lagi saya kuatkan bahwa coding ini berpikir komputasional kalau di PAUD itu terintegrasi di intrakurikuler ekstra. Lalu melalui pembelajaran tematik dan juga melakukan asesmen pembelajaran. Strateginya berprojek, ya kan, pengalaman langsung, berbasis bahan main Launchpad dan bentuk aplikasi seperti Scratch JR dan kode ORG atau Decomprise. Nah, ini inovasi yang saya kembangkan ya. Ini bisa diterapkan ke semua pendidik. Ini anak-anak bersama-sama membuat ini. Ini alat sederhana ya. Jadi anak bersama-sama membawa kerdus lalu dialas dengan isolasi. Nah, supaya apa? Nanti bisa dihapus karena nanti mainnya dengan spidol bermaker, gitu ya. Nah, ini media yang sangat murah, mudah, tapi membuat anak berpikir kreatif, kemudian berpikir kreatif, kreatif dan bernalar kritis ya. Nah, ini kalau anak kelompok A nih bisa enggak menggunakan ini? Ini hanya menyebutkan warna, anak hanya memasang, tidak perlu menulis. Ini saya rancang mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Jadi anak langsung memasangkan saja. Pertama, yang terpenting kita menyebutkan 1 kodenya putih, 2 kodenya hijau, 3 kodenya biru muda, 4 kodenya oranye dan seterusnya. Nanti anak bisa memasangkan ini. Selanjutnya, ini menggunakan benda-benda yang ada di sekitar, benar-benar Launchpad yang digunakan. Ada batu, kemiri, bawang putih, bawang merah, biji salak dan apa ini? Dari lingkungan sekitar anak. Bahwa anak itu harus belajar sepanjang hayat.
Kalau dia selalu menggunakan bahan-bahan dari pabrikan, di rumah belum tentu punya, ya. Oleh karena itu, kita mendorong guru-guru untuk membuat ini supaya ini bisa dipraktekkan anak-anak di rumah, bisa dimainkan bersama kedua orang tuanya, bersama teman tetangganya dan sebagainya. Jadi pentingnya menggunakan media-media sebagai sumber belajar yang berasal dari lingkungan sekitar anak, itu pentingnya itu. Karena kita harus belajar sepanjang hayat, gitu ya. Nah, ini kode arah. Nah, kalau tadi kombinasi antara warna, angka, di sini arah. Iya kan? Kemudian di sini, nah, beda dengan di atas. Kalau di atas anak itu hanya meletakkan. Tapi di sini anak menulis. Nah, tadi di depan di awal sudah saya sampaikan bahwa anak bisa menulis dan membaca. Nah, ini lebih sulit lagi. Ini diberikan kepada anak-anak yang sudah bisa menulis. Nah, gitu ya. Nah, ini juga dihitung kombinasinya. Jadi dari satu media ini bisa dikembangkan dengan aktivitas bermain yang beragam sehingga anak-anak nggak bosan gitu ya. Nah, kemudian ini kebetulan ini menggunakan map bekas, tapi kalau mau dilaminating ya boleh. Ini kebetulan saya pakai map bekas. Kemudian ini anak-anak membuat tantangan home pimpa dulu. Home pimpa. Nah, setelah home pimpa, nanti yang menang membuat tantangan. Nah, membuat tantangan yang yang kuning ke arah kanan, biru ke atas, hijau ke bawah, kemudian merah ke yang membuat tantangan atau programmernya juga harus hati-hati. Membuat programmer itu yang bisa dikerjakan temannya. Jangan sampai perintahnya sama nanti jadinya debugging, tidak bisa dikerjakan. Nah, panah-panah ini bisa dihapus karena menggunakan spidol bor marker. Nah, jadi cara mainnya, anak dibagi dalam beberapa kelompok, 2 atau 3 home pimpa. Lalu switch. Anak membuat kode. Nah, kode tadi 1 kodenya merah, 2 kodenya diacak gitu ya. Kemudian anak lainnya, yang tadi switch itu disuruh mengerjakan. Keren, Les. Jadi benar-benar berpusat pada anak. Gurunya hanya sebagai sebagai motivator, sebagai fasilitator ya. Anak membuat kode, anak lainnya memecahkan kode, anak meneliti apakah ada yang salah. Kalau salah debugging ya. Jika salah maka diperbaiki ya. Jadi peran guru di sini merancang pembelajaran, menyiapkan medianya, bareng-bareng membuat tadi itu kerdus itu, mengembangkan seluruh aspek yang jadi penting adalah pesan dari direktur sekali lagi, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, memfasilitasi dan memotivasi mencatat perkembangan. Salah satu contoh debugging. Mana yang salah dari mobil ini? Tentu yang salah itu mobil biru karena dia melewati garis. Nih ya. Nah, ini kok ada lembar LKS Bu Ani? Memang ini hanya sekedar contoh ya. Artinya ini saya tidak rekomendasi kalau ibu nanti print ini ya, print ini nanti biaya print, kertas, kemudian tinta itu banyak sekali. Jadi hanya ini sepintas untuk disampaikan ke anak-anak mungkin secara kelompok bisa ya. Jadi ini arah. Kalau panahnya ke kiri berarti kepalanya ada di kiri. Panah ke bawah berarti kepalanya di bawah. Panah ke atas berarti kepalanya di atas dan seterusnya. Ya ini LKS-nya ya ini ya. Tapi tidak sarankan tadi menggunakan media yang bisa digunakan berulang-ulang ya.
Satu, ini harus disampaikan kepada anak-anak, ayo kerjakan. Tidak. Satu, kodenya merah. 3, kodenya hijau. 7, kodenya ungu. 2, kodenya kuning, dan seterusnya. Lalu anak-anak menyebutkan kuning atau oranye kodenya 2. Kemudian kuning ya, kodenya berapa, dan seterusnya. Yakin kan? Anak-anak senang kan mengerjakan ini? Anak-anak akan konsentrasi, betul-betul latihan fokus, ya toh? Dan anak-anak itu loh, ketagihan, ya. Apa namanya, penasaran kalau terjadi kesalahan. Apanya yang salah ya? Dia akan berulang lagi, berulang lagi. Keren Bu sebetulnya ya. Keren sekali kegiatan coding ini. Anak belajar tangguh ya, tangguh ketika salah dia harus perbaiki ya. Nah, ini juga ya. Ini huruf ya. Ini tulisannya apa ini? Bintang. Bintang huruf. Nah, kemudian ini lambangnya apa? Jadi apa namanya? Ini jadi apa? Kalimat apa ini? Ya wis, nanti aja, nanti waktunya nggak cukup ya. Nanti dijawab aja sendiri nanti ya. Oke. Ini bintang. Ini ya, aku ya toh. Aku apa ini? Aku pintar. Gitu ya. Nah, ini ya. Lalu ini. Nah, kita sampai kalau tadi itu menggunakan media yang kita rancang untuk dipakai berulang-ulang, menggunakan media bahan bekas, tapi itu sangat sangat memudahkan anak dalam belajar komputer, berpikir komputasional di rumah seperti itu ya. Nah, ini ketika masuk ke aplikasi Scratch JR, nah, yang perlu dikenalkan kepada anak-anak itu kodenya menggunakan warna. Tidak menggunakan ini panah, ini gambar orang, ini kok ada seperti itu ya, merah itu seperti apa. Tidak, langsung saja. Kalau anak-anak menemukan merah, tombol kuning, maka tinggal milih bendera, apa disentuh, dan seterusnya. Ini harus dipraktekkan nih, karena materinya cuma unplug ya. Kemudian biru. Nah, biru kalau diklik isinya ini ocean. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, berputar-putar dan meloncat. Nah, kita klik apa namanya itu? Ungu. Nah, hijau, oranye, merah. Tidak menyebutkan ini bentuknya, tetapi lebih mudah anak-anak nanti menggunakan bahasa warna. Karena di awal sudah kita tanamkan ya, berpikir komputasional. Ya, nah, kesimpulan nih, pas nih. Mas Wildan pas ya aku ya. Pengembangan berpikir komputasional pada anak usia dini difokuskan pada unplug coding. Itu pesan dari Kemendikbud ya. Kemudian penerapan kegiatan coding menggunakan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermanfaat, dan menggembirakan. Tentu kita memang di hari ini kita fokus ke PPM dan KKA. Sudah tahu ya maknanya donat. Donat di tengah, putih, 8 dimensi profil lulusan. Donat berikutnya, prinsip pembelajaran warna biru. Donat berikutnya warna kuning, kemudian muntat, kemudian terakota. Itu merupakan kegiatan selama ini yang kita lakukan, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang terakhir, donat paling luar, itu yang paling besar, itu adalah kerangka pembelajaran. Jadi kita menggunakan bahasa donat ya, karena guru TK ya, jangan pikir yang sulit-sulit, udahlah, menggunakan bahasa-bahasa yang familiar. Donat putih, donat biru muda, donat kuning mustard terakota, dan donat biru tua. Betul? Jadi penerapan berpikir komputasional menggunakan sumber belajar yang mudah, murah, dapat digunakan berulang-ulang. Ingat ya,
pembelajar sepanjang hayat, anak tidak hanya belajar dan bermain bersama guru di sekolah, tetapi dia punya inisiatif belajar di rumah menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Itu penting sekali. Apalagi yang dipesan tadi bahwa berpikir komputasional itu menggunakan media lospat. Oke. Itu ya. Jadi itu mungkin ini waktunya. Cukup nih. Nah, ini ya. Ini merupakan dampak dari pelaksanaan workshop yang sudah saya lakukan apa ini tahun 2025. Saya sudah memprediksi bahwa coding itu akan diterapkan di PAUD seperti itu. Nah, ini anak-anak Bu Guru sedang membuat media coding ya. Nah, ini membuat jadi gurunya harus kreatif. Nah, ini juara ini. Nah, ini sudah saya terapkan di berbagai kecamatan sebagai narasumber di berbagai kecamatan. Kemudian nih hasilnya. Nah, ini ya. Cuman ini sedikit tapi banyak ini hasilnya ya. Nah, kemudian di sini festival coding di sekolah model. Saya kebetulan punya sekolah model yaitu TK Al Muslim. Nah, di situ saya menghadiri kegiatan festival dan surprise kepada direktorat, dikira kita itu belum menerapkan coding. Ternyata di Al Muslim sudah mengembangkan coding dan bahkan untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak juga motorik kasar dan seterusnya gitu ya. Nih ya. Lalu ini setahun yang lalu juga saya workshop coding di berbagai daerah, salah satu di Kota Tangerang, juga Kabupaten Magetan baru aja, kemudian Lamongan di awal tahun dan seterusnya. Itu saja bahwa kami sudah menerapkan coding di sekolah binaan kami dan sudah ditindaklanjuti dan berdampak pada kecerdasan anak, yaitu keterampilan 4C. Apa itu? Kreativitas, critical thinking, komunikasi, dan kolaborasi. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Cukup, saya kira ini sudah kurang 8 menit lebih. Saya kembalikan ke moderator Mas Wildan. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti ada respon positif dari peserta. Sementara itu, Mas Wildan. Baik, terima kasih Bu Anik atas sharingnya di hari ini. Seru banget nih kalau dilihat-lihat sama saya nih. Malah interaktif banget, apalagi kan untuk usia dini kan harus benar-benar ya Bu ya, untuk cara menyampaikannya juga. Nah, ini tadi Bu Anik sudah sharing cara untuk berpikir komputasional untuk anak usia dini bermain coding tanpa gawai. Dan kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu semua. Jika ada yang ingin tanyakan ataupun didiskusikan, boleh langsung raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Nah, Bapak Ibu semua, ini sepertinya responnya baik banget Bu, apalagi ini sampai 150 peserta yang sudah hadir dan penasaran nih sama ilmunya Bu Anik nih, terkait dengan berpikir profesionalnya ya. Oke, ini dari hal-hal kecil juga bisa ya Bapak Ibu semua untuk menjadikan nasionalnya. Silakan Bapak Ibu semua jika ada yang tanyakan ataupun didiskusikan boleh langsung raise hand ataupun mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Oke, ini banyak respon yang positif dari teman-teman Bapak Ibu semua nih di kolom chat dan juga apresiasi dari di reactionnya juga nih udah pada kasih reaction love semua nih Bu Anik nih. Mungkin nanti Bu Anik mungkin bisa ngisi lagi ya Bu Anik ya. Masih pada penasaran sepertinya nih kalau misalkan ada waktu. Oke. Siap ya. Sepertinya ini sudah oke semua Bu. Sepertinya nih ya, tidak ada pertanyaan. Jadi terbawa suasana juga gitu. Oke. Mungkin kita akan masuk ke closing statement-nya ya Bapak Bu Anik ya, karena ini sudah bertanya lagi. Mungkin closing statement-nya dari Bu Anik. Silakan Ibu. Ya.
Terima kasih Mas Wildan sebagai host pada kegiatan Senin Selfie APSI Pusat ya. Closing statement dari saya bahwasanya berpikir komputasional itu bukan menggunakan peralatan seperti canggih ya, seperti laptop, tab, kemudian komputer, tidak. Tetapi kita justru memfokuskan menggunakan dengan pendekatan unplug coding, yaitu coding tanpa menggunakan aplikasi atau komputer, seperti itu. Dan yang terpenting, bagaimana coding ini bisa diterapkan oleh anak-anak dengan cara memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar anak. Ini untuk membangun pembelajar sepanjang hayat. Bahwa bermain dan belajar itu bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah. Jadi perlu media yang bisa dipakai berulang-ulang, murah, mudah, dan mudah ditemui di lingkungan sekitar anak. Yang jelas coding ini dapat mengembangkan berbagai aspek sekaligus, mulai dari aspek nilai agama, moral, kemudian kognitif, bahasa, kemudian sosial emosional, fisik motorik, dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya tutup dari kegiatan hari ini, Pak Mas Wildan. Oke, baik. Terima kasih Bu Anik atas sharingnya di hari ini. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu semua di hari ini sharingnya bersama Bu Anik. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bu Anik di hari ini bisa mencerahkan dan juga memberikan insight buat Bapak Ibu semua, apalagi khususnya Bapak Ibu semua, mungkin guru dan juga peserta dari usia dini ya. Sekali. Thank you Bu Anik atas sharingnya di hari ini. Dan juga terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kegiatan webinar Senin Selfie di SDC ke-163 ini. Bagi Bapak Ibu semua yang mungkin membutuhkan rekamannya, nanti bisa langsung ke YouTube-nya APSI, langsung saja search di Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, lalu klik live. Nanti di sana ada rekaman webinar hari ini dan juga webinar-webinar. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan ini. Jadi kita akhiri kegiatan di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama.